sejarah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk membuat dan kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang melakukannya dan mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Amin. Shalom. Pagi Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, silakan menjabat tangan di samping kiri kanan Bapak Ibu. Sampaikan kata-kata yang baik kepada samping kiri kanan, kita belakang dan Bapak Ibu sekalian. Ya. Terima kasih. Kesaktian dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Kesaktian dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Bapak Ibu Saudara, dalam keseharian kita mungkin kita pernah dengar tentang fenomena kakak. Kakak itu disebutkan tergolong sebagai makhluk berdarah dingin. Artinya temperatur tubuh kakak itu mampu menyesuaikan dengan temperatur sekitarnya. Jadi kalau panas dia panas, kalau dingin dia dingin. Itulah yang membuat kakak dapat hidup baik di air yang dingin maupun di daratan yang lebih panas, tanpa dia merasa kepanasan atau kedinginan. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Berbeda dengan kita manusia, kita makhluk berdarah panas. Artinya temperatur tubuh manusia itu harus terjaga pada 36 sampai 37 derajat Celcius. Dengan temperatur lingkungan sekitar kita 26 sampai 27 derajat Celcius. Jika tubuh di atas 42 derajat Celcius, maka orang dapat mengalami kematian karena panas yang tinggi. Sebaliknya dengan hewan berdarah dingin seperti kakak, Bapak Ibu Saudara, jika seekor kakak itu dimasukkan di dalam panci berisi air dingin, lalu dipanaskan di atas kompor, maka kakak itu tidak akan menyadari perubahan di lingkungan hidupnya secara total. Tahu-tahu dia sudah mati dalam keadaan terbusuk. Karena dia punya suhu bisa menyesuaikan. Panas ya panas, dingin ya dingin. Kalau kita manusia, temperatur kita sudah di atas 40-42 derajat Celcius, pasti itu bisa stay sampai menuju pada kematian. Nah, fenomena kakak seperti ini adalah gambaran dari seseorang manusia yang tidak peka dengan perubahan lingkungan. Padahal kehidupan manusia adalah kehidupan yang selalu berubah, di mana perubahan terjadi setiap saat.
perubahan politik, perubahan teknologi, perubahan budaya, bahkan alam juga akan berubah. Untuk bisa tetap bertahan dalam situasi yang demikian, maka manusia harus sadar terhadap setiap perubahan itu. Perubahan-perubahan itu dapat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kita juga harus menerapkan kehidupan yang baik, kehidupan yang berguna baik hari ini tapi juga masa depan kita. Kita juga harus merubah cara pandang kita. Kita juga harus merubah perlakuan kita yang mungkin itu tidak baik, harus menjadi lebih baik di hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kita harus merubah pemikiran kita, merubah cara pandang kita, merubah tindak tanduk kita yang juga punya dampak terhadap orang lain. Sehingga kita mempunyai mental yang kuat, mental yang baik. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga perubahan itu berdampak bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat, ada sebuah perubahan yang penting yang harusnya nampak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, yaitu pembaharuan budi. Bacaan firman Tuhan kita saat ini dimulai dengan ajakan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma untuk mempersembahkan diri kepada Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat, kitab Roma ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di Korintus untuk menguatkan jemaat yang ada dalam situasi tekanan, baik dari orang Yahudi maupun orang Roma. Surat ini ditulis mengajak jemaat untuk tetap berpegang pada Injil yang mereka terima, sebab Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Roma 1 ayat 16. Nah, Injil adalah kekuatan Allah yang memberikan kemenangan dalam menghadapi tekanan-tekanan apapun. Dan umat ini diberikan pengharapan yang kuat bahwa Allah tidak membiarkan mereka. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Ini surat peneguhan kepada jemaat di Roma, kekuatan kepada jemaat di Roma saat mereka ada di tengah-tengah tekanan hidup, ketika mereka ada di tengah-tengah kekhawatiran kecemasan hidup. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah yang dilakukan Allah dengan menyatakan kemurahan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan ketika umat tidak baik. Semua orang telah hidup dalam dosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Oleh hanya karena kasih karunia Allah, manusia dibenarkan dengan cuma-cuma oleh penebusan dalam diri Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23 dan 24. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu pada ayat yang pertama dikatakan, karena itu demi kemurahan Allah umat dinasihati agar mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Kata mempersembahkan dalam bahasa Yunani merupakan istilah peribadahan yang ada di dalam Allah, menunjuk pada kurban tubuh kehidupan. Ya, mempersembahkan itu dalam bahasa Yunani itu dia punya arti peribadahan di bait Allah, menunjuk pada kurban tubuh kehidupan. Artinya mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan kita, mempersembahkan seluruh kehidupan kita, hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya harus dijaga dengan baik supaya kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati, kata Paulus. Nah, ibadah yang sejati Bapak Ibu Saudara dalam bahasa Yunani berarti pengabdian. Itu berarti
berkarya bagi Tuhan. Jadi mempersembahkan itu, mempersembahkan totalitas kehidupan kita, tapi juga mempersembahkan totalitas kehidupan kita adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati berarti kita totalitas mempersembahkan kehidupan kita sebagai sebuah pengabdian kita kepada Tuhan. Nah, untuk itu pada ayat 2 umat baca agar jangan sama dengan dunia, harus beda, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi harus berubah oleh pengetahuan budi, supaya umat dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bagian ini Paulus mengajak umat harus berubah, umat harus bertobat, tercari pembaharuan budi. Artinya pembaharuan kelakuan manusia, bukan hanya perubahan pikiran, tapi seluruh kehidupan manusia harus berubah. Pikiran dan perbuatan harus sesuai, bukan mau bilang apa latihan lain, main lain, tidak peduli. Tapi pikiran dan perbuatan itu harus sesuai. Pikiran dan perbuatan itu harus sejalan sesuai dengan kehendak Allah. Dan itu yang membedakan cara pikir orang percaya dengan cara pikir budi. Dan pada ayat yang ketiga, tidak hanya pembaharuan budi, tapi umat juga harus ada dalam pengendalian dan penguasaan diri. Jangan melampaui apa yang patut dipikirkan. Semua yang dipikirkan dan yang dilakukan berdasar dan bersumber dari ukuran iman yang dikurniakan Allah kepada kita. Sebab apa? Sebab masing-masing kita, masing-masing orang telah dikaruniakan peran dan tanggung jawabnya yang berbeda-beda, yang digambarkan dalam pembacaan kita seperti tubuh yang mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Semua punya fungsi, punya tugas yang berbeda-beda sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita. Ayat 4 sampai dengan ayat yang 5. Karunia itu harus digunakan dengan baik untuk saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Makanya pada ayat 6 sampai dengan ayat 8a Paulus katakan setiap karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita harus dipergunakan dan dilakukan dengan iman yang sungguh kepada Yesus Kristus. Karunia bernubuat, karunia melayani, karunia mengajar, karunia menasihati, semua dilakukan dengan maksimal sesuai dengan apa yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, karunia-karunia ini juga untuk membagikan sesuatu harus dilakukan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, tidak dilakukan karena terpaksa, tidak dilakukan dengan sungut-sungut, tidak dilakukan dengan berbantah-bantahan. Ayat 8 bilang karunia untuk memberi pimpinan harus dilakukan dengan rajin, tidak malas, ceroboh, dan sembrono. Yang menunjukkan kemurahan harus dilakukan dengan sukacita, bukan dengan sedih. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagian ini mau mengingatkan kita semua bahwa kita harus melakukan semua ini sebagai tanda penghormatan kita dan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Tuhan dan oleh Tuhan dan kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Minggu ini kita dituntut dengan tema penting kesaktian dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Tahun 2025 ini tahun kesehatian, dari Januari sampai dengan tanggal 16 Februari hari ini kita bicara tentang kesehatian. Nah, bagian ini menjelaskan kepada kita semua bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara kita semua ini telah memperoleh kasih kemurahan Allah. Kita telah dibenarkan, kita telah ditebus, kita telah diampuni, kita telah diselamatkan. Sebagai tanda penghormatan kita, sebagai tanda penghargaan kita,
kemurahan Tuhan bagi kita dituntut oleh Tuhan hari ini lewat semangat keseharian kita dalam persembahan tubuh dan karunia pelayanan. Yang pertama, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita diingatkan kita harus mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Artinya hati kita tidak mendua, pikiran kita tidak mendua, perkataan kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Perbuatan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, pengabdian kita harus dijaga supaya kudus dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah ibadah yang sejati, ibadah yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kita dapat melakukan itu dalam kehidupan kita hari-hari kalau kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan semua itu harus dilakukan dengan ketulusan hati, tidak sungguh-sungguh, tidak berbantah-bantahan, tidak bilang bahwa kontra bisa, saya boleh, tidak boleh begitu. Tapi mempersembahkan seluruh totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, kopi kurang, sapu lebih, satu tutup kurang, sapu kurang, kopi lebih, kopi tutup sapu kurang. Itu yang dinamakan kesehatian dalam mempersembahkan tubuh dan karunia pelayanan. Bapak Ibu punya ada yang lebih di situ, Bapak Ibu tidak bisa mengajar, ada temanmu yang bisa mengajar. Bapak Ibu tidak bisa menasihati, ada temanmu yang bisa menasihati. Dan lain-lain sebagainya. Bagian pertama, mari persembahkan seluruh kehidupan kita yang baik pada Tuhan. Hati kita, pikiran kita, perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, perbuatan kita yang memberkati orang lain. Jangan perkataan dan perbuatan kita menjadi batu sandungan untuk orang lain datang kepada kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi serupa dengan dunia. Harus tampil beda. Harus terjadi pembaharuan budi tiap hari. Harus terjadi pembaharuan hati, pembaharuan pikiran, dan perbuatan kita harus bersumber dan mengalir dari pikiran dan kehendak Kristus. Pasti orang bilang, pendeta, kita masih ada di dunia. Betul, kita ada di dunia. Tapi kita bukan berasal dari dunia. Kita anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dunia ini, yang harus sanggup menggarami menerangi dunia ini. Kita harus punya dampak yang baik bagi dunia ini. Bukan dunia yang mempengaruhi kita, tapi kita yang harus mempengaruhi dunia. Harus tampil beda. Bukan berarti kita hidup kudus suci, terus orang lain yang itu kita bilang tak boleh bergaul yang saya tidak. Kita harus tampil beda. Hati pikiran kita harus terus berubah dalam pikiran dan kehendak Kristus, supaya kita punya dampak yang baik. Buah kita dapat dinikmati oleh banyak orang itu buah yang manis, bukan buah yang asli. Hal yang ketiga, Bapak Ibu, dalam semangat keseharian ini kita diingatkan dari Roma 12 ayat 1 sampai dengan 8, kita harus mempergunakan karunia yang berbeda-beda ini, yang dianugerahkan Allah kepada kita dengan maksimal, tapi juga bertanggung jawab berdasarkan iman kita kepada Yesus Kristus. Artinya, satu punya karunia ini, yang lain punya karunia yang berbeda. Satu punya karunia A, yang lain punya karunia B. Satu punya karunia C, yang lain punya karunia D. Maka dalam semangat keseharian kita diingatkan bahwa yang berbeda-beda ini kita harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang berbeda-beda ini kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Saling melengkapi, saling menopang itu harus dilakukan dengan ketulusan hati, harus dilakukan dengan rajin, harus dilakukan dengan sukacita. Untuk apa? Hanya untuk keagungan dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan karena saya hebat kemudian orang lain tidak bisa, kemudian saya bisa melengkapi orang lain dan saya bilang itu semua karena saya, tidak bisa begitu. Kalau bicara tentang saling melengkapi, mempergunakan karunia yang berbeda-beda itu dalam semangat saling melengkapi, saling menopang, dalam semangat ketulusan itu tidak bisa bilang begini, karena saya makanya kok bisa, tidak bisa. Kok tidak bisa
Karena salah ini, maka pekerjaan bisa dilakukan, tidak bisa terjadi. Tapi dalam semangat kesehatian, kita bicara tentang karunia yang berbeda. Apa yang kau butuh, saya akan hadir di sana untuk menolong. Apa yang kau minta bantuan, saya akan hadir dan akan membantu. Itu dalam semangat kesehatian. Dalam karunia yang berbeda-beda itu, saling menopang, saling melengkapi, dan itu harus dilakukan dengan ketulusan dan tidak dengan bersombong. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari 3 bagian ini mengingatkan kita semua, kita wajib menyadari bahwa Tuhan telah mengaruniakan kepada kita semua karunia-karunia itu untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Maka mari pergunakan itu dengan baik, dengan tepat dalam seluruh keberadaan hidup kita. Di mana saja Bapak Ibu Saudara dan saya berada, mari membawa itu, menyadari itu dan mensyukuri itu, serta menghormati yang memberikan karunia itu kepada kita, serta mempergunakannya dengan bertanggung jawab untuk melayani Tuhan, untuk menyembah Tuhan, dan untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua, supaya semangat kesehatan itu kita terus bawa dalam seluruh perjalanan kehidupan kita, dalam mempersembahkan seluruh tubuh kita, kehidupan kita, dan juga melakukan pelayanan hanya menghormat dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman, Tuhan menolong kita semua. Amin.